Buka siapa itu? Ngomong aja, nggak jelas tuh. Ya, bagaimana nggak jelas? Nggak jelas. Saya bilang, nggak jelas. Saya heran. Mana kampusnya? Bang Refli yang sangat intelek, Pak Ugro, Pak Din, Pak Muhammad Sobari mau bela orang seperti Roy ini, yang mulutnya itu setiap malam, setiap debat itu berantam dan melakukan argumen terhadap orang lain. Ke saya berkali-kali. Oke, kita kembali di Rakyat Bersuara. Sedikit saya tanyakan kepada Bung Rasman. Jadi persoalan pertama adalah soal siapa terhasut. Ada menurut Bung Rasman adalah salah satunya yang jelas Prof. Din Samsudin menurut Prof. Rasman. Bang Rasman ya kan. Kemudian Pak Muhammad Sobari. Pak Muhammad Sobari juga. Yang tadinya tengah tiba-tiba sekarang bela. Terhasut Pak Sobari. Oke. Ada lagi mungkin? Masyarakat biasa. Masyarakat biasa. Belum netizen lagi maki-maki kita. Misalnya yang tadinya tengah-tengah, lalu kemudian percaya bahwa ijazah Pak Jokowi kan kita lihat setelah setahun perjuangan ini, muncullah tiba-tiba Pak Din, Pak Muhammad Sobari. Itu terhasut? Ya menurut saya. Boleh dong. Nah jadi kalau saya mengkaji tadi, saya teruskan yang tadi. Supaya tidak tumpang tindih penjelasan Bang Refli. Tentang siapa terlapor duluan, terus siapa yang diproses duluan, kan begitu ya. Jadi kasus saya itu, akhirnya yang sampai ke persidangan saya. Dan di sanalah saya buka ruang ketika persidangan itu terungkap bahwa ada pelecehan itu. Lah sekarang muncul pertanyaan, Mas Roy selalu bilang ini ada pergeseran. Nanti kalau ini sidang di pengadilan, yang dibahas adalah pencemaran. Bukan ijazah, tidak begitu. Pokok perkaranya, bentar Bang, ini pengalaman saya Bang. 8 bulan saya sidang, tiap minggu itu ada medianya. Termasuk iNews, saya terima kasih. Apa itu? Dalam persoalan pertama, saya dilaporkan pencemaran nama baik. Apa yang saya cemarkan? Nama baik seorang pengacara. Terus poinnya apa? Saya mengatakan dia dilecehkan, melecehkan. Maka pokok perkaranya apa? Pelecehan seksual, dugaan. Nah, kalau persidangan ini terhadap Mas Roy Suryo 100% pasti yang akan dibahas adalah ijazah Pak Jokowi. Kenapa? Karena pokok perkaranya jatuhnya putusan nanti bahwa bersalah atau tidak Mas Roy dan kawan-kawan ketika ijazah Pak Jokowi dinyatakan sah dan tidak palsu, baru mereka dihukum. Loh, kok saya yang alami kok? Saya sudah tingkat kasasi sekarang Bang, saya cerita kasasi yang saya alami dan yang saya dampingi orang. Nah makanya kalau saya salah silakan nanti Pak Ugro yang mengoreksi. Ini fakta gitu loh. Sampailah sekarang akhirnya dikasasi. Lah berikutnya, kalau teman-teman mendesak agar kita tunggu di Citizen Lawsuit, itu beda lagi. Di situ bukan Pak Jokowi yang dipersoalkan. Sekarang ada orang yang berbulan-bulan menantang Pak Jokowi, namanya Roy Rismond Tiva, mengatakan laporkan kami Jokowi, laporkan kami saudara Jokowi. Kami menyiapkan 1000 pertanyaan. Jangan cabut laporan. Giliran dilaporkan sampai ke sini-kesininya, kok malah minta dihentikan? Kan Anda berjuang atas nama rakyat. Anda mengatakan mewakili rakyat. Walaupun saya merasa tidak Anda wakili. Tapi kenapa Anda takut bertarung di pengadilan? Karena penjara, kalau fisik Anda dipenjarakan demi kebenaran, Anda tidak akan dianggap salah. Karena Nelson Mandela 25 tahun di penjara menjadi presiden bagi negaranya. Saya akan apresiasi kepada Anda. Karena itu Bung Roy, teruskan perjuangan ini. Saya tadi jam 18.12 malam ini chattingan dengan ajudan Pak Jokowi. Saya bilang, masih tetapkah RJ ditolak? Jawabannya ya. Ya, kalau ini tidak lagi ada RJ, terus Irwasum suruh menghentikan, tidak ada dasar yang bisa menghentikan itu. Yang bisa Kadif Propam, Bang Ugro dulu. Panggil, bukan hentikan ya, periksa kenapa Anda tidak sesuai norma menjalankan aturan sesuai dengan hukum dan atau perkap. Tapi yang namanya Irwasum tidak punya kewenangan. Makanya ada gelar perkara khusus. Nah mereka ini Bang Refli, ini sayangnya Bang Refli kan di tengah masuknya. Karena dulu pengacara yang lain itu banyak kompor-kompornya gitu loh. Nah jadi mereka ini kan sudah tahap udah berlangsung semua ini Bang Ugro, Pak Ugro. Dilaporkan, diperiksa, lidik, sidik,
tersangka, gelar perkara khusus, datangkan ahli, limpah ke kejaksaan, kembalikan P19, kemudian akan diserahkan lagi. Semua tahapan sudah dilakukan. Terus bagaimana mau sudah dihentikan? Makanya dari awal saya katakan, lakukanlah upaya hukum pra-peradilan. Karena nanti, loh kok ketawa? Karena itulah salurannya. Masa Anda suruh Pak Ugro bicara di media dengan Pak Din Samsudin, Pak Muhammad Sobari. Pak Muhammad Sobari bilang, saya datang untuk membebaskan Roy, Rismond dan kawan-kawan. Emang Pak Muhammad Sobari siapa? Bapak bukan presiden yang punya kewenangan yang juga terbatas seorang presiden. Saya kira inilah orang-orang yang terhasut dalam dugaan saya karena perilaku Roy dan kawan-kawan. Kami berada pada orang yang objektif. Saya, Adinda Aiman, banyak masalah di Mabes. Saya dilaporkan 12 laporan polisi. Dan itulah yang dipermasalahkan oleh saudara Roy. Alhamdulillah Pak Ugro. 4 tahun saya berjuang 12 laporan polisi. Dihentikan semuanya. 12 ya? Ya. Bukan karena Anda bela polisi selalu? Tidak. Loh, ini 2024. Apa urusannya? Itu berhentinya? Juni 2024. Oke. Nih. 12 laporan polisi, ijazah palsu saya dilaporkan. Nah, apa kaitannya Anda mau katakan itu? Saya mau katakan saya dilaporkan ijazah palsu. Oke. 12 laporan polisi, 8 orang ijazah palsu, ada 4 lagi penipuan, penggelapan, pelecehan seksual. Semuanya sudah SP3 2024. Belum ada urusan ini. Nah, saya merasa bahwa ada yang tidak benar di dalam, tapi dari mana memperbaiki Polri? Tentu dari kepalanya. Kalau masih banyak orang yang besar di Polri yang ingin memperbaiki Polri dari kepala, maka ekornya pasti akan baik. Saya berharap Pak Ugro sebagai pejabat penting di Polri dulu, tentu masih punya jaringan. Mereka punya yang namanya keluarga besar Purnawirawan Polri. Yang ketuanya Pak Bambang Hendarso Daruri. Banyak orang yang nanya ke saya, Pak Ugro. Pak Ugro sejak 2015 kenapa ya kritis sama Polri? Waktu Pak Ugro jadi Wakapolri, ada kasus Pak Susilo Dwaji. Saya punya rekam jejaknya nih Bang. Mohon maafin ya Bangku. Bahwa waktu Pak Ugro dulu menangani kasus Pak Susilo Dwaji, itu Pak Ugro sempat berbeda pendapat tuh sama Kapolri. Kasusnya tahun 2010, Cicak Buaya. Pak Ugro komplain di situ sebagai Kadif Propam bahwa kenapa Kapolri membentuk tim khusus, sementara tim kami telah bekerja. Kan bagus kalau ini dilakukan secara internal di dalam. Kenapa Pak Ugro sekarang diseret-seret keluar sehingga beliau mengatakan bahwa ini harus dihentikan? Dasarnya apa? Makanya saya berpikir, kan apakah Pak Ugro yang telah pensiun ini sehingga beliau dimanfaatkan untuk menyampaikan sesuatu demi kepentingan orang lain? Karena Pak Ugro tidak pernah dibenci oleh petinggi Polri. Mohon maaf Pak Ugro, ini abang saya sudah tahu beliau sejak beliau Kapolda. Terorisme dia turun langsung ngejar ini di Amparan Perak, ditangkap di sungai. Betul kan Bang? Saya ingat itu. Anak beliau sekarang Kapolres. Tidak ada. Kapolri dan jajaran tidak benci kepada Pak Ugro. Cuma saya sentuh malam ini Bang. Kasihan Polri Bang. Kami yang orang sipil mau bela Polri dan Pak Jokowi. Kenapa Abang tidak? Tolong sampaikan apa yang berat di Polri hari ini sehingga Polri harus diperbaiki. Boleh dong. Kalian ini ya, saya hanya mau katakan satu. Sebentar Bang. Sebentar. Sebentar. Ini maksudnya apa? Kami bela Polri dan Pak Jokowi. Ya. Kenapa Pak Ugro nggak bela Polri dan Pak Jokowi? Ya. Relevansi di mana? Karena menurut saya Polri hari ini seperti diobok-obok oleh segelintir orang. Loh, kenapa? Boleh dong saya berpikir begitu. Sasaran politiknya ada Gibran. Sahabatnya Pak Ugro misalnya. Memang ya di obok-obok segelintir. Sebentar. Yang Solo itu ngobok. Sebentar. Bukan, saya tidak malu-malu bahwa saya mendukung Pak Jokowi dan Gibran. Emang kenapa? Kalau kalian mengatakan ijazah Pak Jokowi 99% juga tidak apa-apa. Kalau ada. Tadi Abang mengatakan bahwa kenapa Pak Ugro tidak seperti Abang? Ya. Pernyataannya adalah nggak ada masalah kalau seandainya logikanya bisa diterima. Ya. Tapi seolah-olah logika Pak Ugro tidak bisa diterima. Saya mau katakan apa yang disampaikan Pak Ugro, menurut yang saya pelajari dan yang saya pahami dan yang saya alami, kok berbeda dengan yang seharusnya. Misalnya apa? Misalnya mengatakan bahwa harus dihentikan kasus ini. Merujuk pada pasal 24 dan pasal 79 terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 itu. Nanti saya minta penjelasan dari beliau. Oke. Jadi saya mau sampaikan kepada kalian semua ya,
dalam ilmu psikologi ada yang disebut dengan tolerance for cognitive distortion. Sarjana Artinya orang dengan kecerdasan tinggi sulit mentoleransi kebohongan, alasan yang palsu, dan logika yang lemah. Otak mereka terbiasa berpikir efisien dan langsung. Mereka tidak suka memotong orang berbicara dan drama-drama. Karena itulah semakin tinggi kecerdasan seseorang, semakin menusuk kata-katanya. Itulah orang yang intelek. Loh, saya pakai ilmuwan, bos. Iya, jelek-jelek begini dokter juga dari luar negeri. Saya mau sampaikan begitu. Jadi apa yang mau saya katakan? Bang, saya mau katakan Bang Refli, saya sendiri pun ingin tahu kepastian ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak. Karena saya tidak pernah lihat ijazah itu. Ya udah. Ya, tunggu dulu. Terus kenapa abang 99,9% palsu? Makanya saya bilang, saya tidak pada posisi untuk melihat mana ijazah itu. Perkara diperlihatkan ke saya sudah pernah lihat sekilas, dengan saya lihat langsung kan beda, bos. Kalian ini sok tahu semua tentang saya. Yang saya katakan, saya percaya dengan Rifai dan kawan-kawan yang sudah melihat ijazahnya. Saya percaya kepada Polri yang sudah menguji lab dan memastikan. Nah pertanyaannya, dari Gajah Mada, bagaimana seorang Pak Ugro yang orang Polri penting, pernah Kasat Reskre juga, Kasat Serse juga, fotokopi bang, dijadikan dasar untuk menyebut bahwa ijazah seseorang 99,9% palsu. Bentar, ini pertanyaan paling dasar. Iya. Abang tidak pernah melihat abang tidak tahu ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, tapi kenapa kemudian abang membela Pak Jokowi? Begini. Kok mati ya? Enggak. Tes. Begini. Kita ketawa. Begini. Iya. Makanya Roy, dengarin ngomong saya baik-baik. Saya melihat secara utuh, saya pegang ijazah itu lama tidak. Tapi saya melihat sekilas iya. Dan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar dari Dian Sandi, apa yang saya dengar dari Rifai, apa yang saya dengar dari Yakub, saya pernah ketemu dengan Yakub Hasibuan. Apa yang saya lihat, yang diposting, yang diributkan oleh Roy dan kawan-kawan, memang tidak sama. Lah sekarang kalau saya tidak percaya dengan Letkrim Mabes Polri, saya percaya pada siapa? Saya percaya dengan Pak Din Samsudin. Saya harus percaya dengan Muhammad Sobari. Suruh hentikan. Besok kalau ada orang diproses hukum, lalu kemudian rame-rame tokoh, hentikan. Maka bubar Republik kalau itu dihentikan. Ini harus penegakan hukum. Kalian ini ya, kasih kecerdasan berpikir supaya kalian tidak besok bertengkar lagi antara kalian. Saya tidak berdebat dengan Anda para pengunjung. Saya berdebat dengan para narasumber ini. Tolong yang tertib, iNews ini memberikan edukasi yang baik buat masyarakat. Saya duduk di sini dengan intelektual yang saya miliki. Kalau saya tidak intelek, saya konyol berhadapan dengan orang-orang yang pintar-pintar ini. Ya? Baik. Saya mau katakan yang terakhir. Saya melihat bahwa hari ini pergeseran itu kelihatannya akan mengarah kepada dihentikan. Dalam bahasa saya, ada di kampung saya di Singkuang sana tadi WA saya, Bang, kenapa nggak bilang aja, ya udahlah, hentikan saja sama dengan RJ. Saya menafsirkan ini takut diproses di pengadilan, takut di penjara, dan malu-malu untuk minta maaf kepada Jokowi. Itu pikiran saya. Oke, baik. Kita berikan nggak jelas ini. Ini penting ya. Saya klarifikasi. Ke Pak Ugro ya. Silakan. Panjang sekali ini Adinda Rasman ini ya. Saking panjangnya kita nggak tahu nih. Dia ini mau ngomong apa sesungguhnya. Bukan, saya menghadapi abang bang. Tentu saya pakai konsep bang. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya. Satu, terhasut. Ini bahasa politik atau bahasa hukum? Kalau kita bicara tentang bahasa hukum, saya sudah jelaskan. Pasal 160 itu memang dikenakan pada klaster 1. Tapi proses penghasutan itu tidak seperti yang Anda katakan. Kalau misalnya dia terhasut, ya tadi bakar dia rumah. Masa terhasut kok tiba-tiba hati nuraninya tergerak untuk menjadi ahli RRT terhasut, gimana? Itu kan bukan ukuran hukum, itu ukuran perasaan, kan begitu. Kita kan pakai ukuran hukum dong. Jadi nggak ada yang namanya penghasutan terhadap Ugroseno, penghasutan terhadap Sobari, penghasutan terhadap
Din Samsudin. Itu melecehkan namanya, bayangkan. Mereka ini kan orang-orang hebat, begawan yang kita hadirkan. Jadi, bedanya adalah kalau terhasut itu terhasut orang yang bakar rumah tadi itu baru terhasut. Tidak begitu juga dong. Saya tadi tidak potong. Bentar Bang. Enggak. Terhasut dengan saya tidak potong Anda ngomong. Silakan Bang. Ya. Abang silakan. Nanti saya jawab. Saya perlu mendalami supaya publik juga tahu. Ya. Jadi kalau Prof Din, Pak Ugro, Kang Sobari, karena mereka punya dasar keilmuan, mereka punya analisis di logikanya, punya teori, metodologi, maka apa yang mereka yakini jauh dari kata terhasut. Itu yang membedakan. Kalau orang umum misalnya, baru kemudian terhasut. Sekarang pertanyaannya adalah bentuk dari terhasut itu apa? Percaya. Karena percaya kok masalah terhasut. Percaya, betul. Sekarang saya, percaya kalau ijazah itu palsu. Saya mau tanya Abang, dalam konteks hukum ada yang disebut dengan intellectual dader. Dia bukan pelaku pembakaran, tapi otaknya dia. Apa harus fisik baru dikatakan terhasut? Tidak dong Bang. Kita boleh berbeda persepsi di sini. Kita ini kan bicara secara intelek dalam maksud kasus saya. ini. Dalam kasus ini mereka dikenakan pasal 160 KUHP. Kan Abang tadi mengumpamakan dibakar, membakar misalnya. Ini ijazah. Oh iya. Pikiran dong, pikiran. Iya, saya katakan keyakinan itu tidak bisa dikatakan bahwa orang itu terhasut. Jadi gini, kita ini contest of intellectuality di Rakyat Bersuara ini. Kita ngomong, Refli Harun ngomong, Rasman Nasution ngomong. Nanti biarkan rakyat lebih percaya omongan Refli Harun atau omongannya Rasman Nasution. Nggak bisa kita dibilang terhasut. Ini kan contest of intellectual. Kalau Anda lebih meyakinkan ngomongnya, Anda akan dipercaya orang. Kan begitu. Tapi kalau Anda nggak jelas ngomongnya ke sana kemari dan lain sebagainya, konsepnya nggak ada, ya orang nggak percaya. Kan ini soal kepercayaan diri dan soal ilmu pengetahuan, soal bagaimana deliver atau tidak menyampaikan ke publik. Lagi. Tapi saya ingin tanya ke Pak Sobari dulu. Beliau kan metodologi. Nah, satu. Kami ini dari awal saya katakan tidak ngomong RJ, tidak ngomong restoratif justice. Restoratif justice itu hanya 1 dari 10 kemungkinan penghentian penyidikan. Dan kami sama sekali tidak bicara restoratif justice. Kok tiba-tiba dibilang restoratif justice? Karena minta penghentian. Maksudnya kalau ada kepekan restoratif justice, kalau nggak ada kontennya jangan dibacakan. Kan kita nggak ngomong. Kita ngomong penghentian demi hukum. Kenapa demi hukum? Karena sudah terjadi pelanggaran. Pelanggaran itu Adinda, mau di depan, di belakang, di tengah, di samping, dan lain sebagainya. Kita menemukan pelanggaran hukum, wajib kita katakan itu. Dulu, di MK saya ini lawyernya pasangan Anies Baswedan. Waktu itu kita tidak menemukan ada isu mengenai ijazah Gibran SMA. Dan saya menyesal. Kalau kita tahu soal ijazah SMA Gibran pada waktu sidang di MK, kita bawa di situ. Tapi masalahnya pada waktu itu belum ada. Karena Roy Suryo sama Refli Harun belum berdekatan. Sama Dr. Tifa belum berdekatan. Dengan Rizwan belum berdekatan. Sehingga informasi itu tidak sampai ke telinga lawyer. Kita ini kan manusia biasa. Tapi begitu Anda walaupun sudah diterima KPU, diterima MK dan lain sebagainya, di belakang Anda temukan bahwa ada masalah dengan ijazah Gibran, maka kita tidak bicara lagi mengenai soal sah tidaknya pemilu, tapi kita bicara proses lain yang namanya impeachment atau pemakzulan. Beda. Jadi whenever Anda menemukan sesuatu hal yang bertentangan, maka sah Anda untuk mempermasalahkan walaupun di belakang. Jadi kita tidak mempersoalkan Bang. Apakah Abang mempersoalkan ijazah Gibran dan lain sebagainya? Tidak masalah. Saya mau tanya satu aja Bang. Orang buat buku Gibran Endgame. Tanpa fakta, tanpa data, tanpa putusan, sebar, jual buku. Sebentar. Itu menghasut bisa apa tanpa enggak? fakta, tanpa data dulu. itu gimana? Pernah baca bukunya belum? Makanya saya bilang. Pernah baca bukunya belum? Begini. Pernah baca bukunya belum? Simpel aja, pernah atau belum? Saya sudah 2 kali minta sini tidak pernah dikasih. Saya mau beli nggak tahu di mana. Pernah berarti belum pernah baca. Sebentar. Loh, belum saya 2 kali minta di sini. Tolong saya minta malam ini kasih ke saya 2 buku, saya mau beli. Mana? Ada. Bawa sini. Oke, ada. Baca dulu ya. Karena sudah 2 kali saya minta nggak pernah dikasih. Oke, jadi semua menyaksikan. Silakan Rasman nanti baca bukunya dulu baik-baik. Ya, saya baca. Baru komen. Ya. Saya baca. Sebelum baca jangan komen dulu, ya. Tuh, jadi. Gak apa-apa. Dan nanti sebentar lagi
Silakan baca buku saya. Judulnya Gibran Black Chapter. Nah, itu ada lagi nanti. Kami serahkan kepada Bang. Iya. Tuh, Gibran Endgame. Karya respon masih ulan. Bayar. Berapa satu? Bayar. 100.000. Oke, terima kasih. Saya beli. Iya. 100.000. Fair. 100.000 satu apa dua? Satu dong. Satu. Oke. Baik. 99.000. Saya boleh nggak? Saya boleh nggak Bang berdiri? Rasman, Ah. sorry 99.000. Tapi saya nggak ada kembalian. Baik. Sekarang begini. Ini buku Oh, ya. satu Gibran Endgame. Itu Bayar mic-nya dulu. suruh bawa pulang lagi. Oke. Selama. Baik. Ini buku Gibran Endgame. Ya. Satu lagi, dua buku nih. Saya berharap sebetulnya satu lagi. Jokowi White Paper. Nah, bayangkan ada orang yang menulis seorang wakil presiden aktif. Ada orang yang menulis mantan presiden 10 tahun. Dengan argumentasi mereka. Dengan alasan intelektual yang mereka miliki. Menurut mereka. Apakah memenuhi kaidah atau tidak. Tesis, skripsi dan lain sebagainya. Kita ini dokter semua. Tapi berbau fitnah. Kira-kira kalau Anda dibuat begini. Kok apa bisa yang harus berbau Anda fitnah lakukan? tuh gimana? Ya, kalau Sudah menurut baca dia. bukunya belum? Lah, gimana? Sudah baca bukunya belum? Saya katakan, Lah, kalau ya. dibilang di sini, Wapres Gimana? tak lulus SMA. Memang nggak lulus ini SMA. apa maksudnya? Memang nggak lulus SMA. Loh, kok SMA-nya ada yang mana coba? jawab? Tanya dulu sebentar. Lah ya SMA-nya mana? Saya tanya Makanya SMA-nya kalian mana? belum selesai urusan ijazah Pak Ini Jokowi. ngaco ini banget nih. Ini ngaco banget ini. Saya sudah ajari tadi untuk belajar psikologi. Ini Orang gimana cerdas sih? itu tidak memotong-motong orang yang berbicara. Itu sindiran. Lah iya tahu Masa saya. mantan menteri dinasihati sama lawyer? Lo enggak, masa Dengarin lawyer juga ngomong enggak saya. ngerti. Ya. Kalau lawyer belum baca buku ngaku lawyer. Bayangin. Orang belum baca Selesaikan buku dulu ngaku aja lawyer. dulu. Gimana? Biar diselesaikan dulu satu-satu. Gimana? Mana sih Anda ini? Orang Selesaikan orang dulu belum baca satu-satu. itu juga Ini motong-motong buku. Itu juga siapa itu Ini ngomong buku. aja enggak jelas tuh. Ya. Bagaimana nggak jelas Saya- Mas Roy? Enggak Makanya jelas. saya bilang, Enggak jelas. Saya heran. Mana kok kampusnya? Bang Refli yang sangat intelek, Pak Ugro, Pak Din, Pak Muhammad Sobari mau bela orang seperti Roy ini yang mulutnya itu setiap malam, setiap debat itu berantem dan melakukan argumen terhadap orang lain. Ke saya berkali-kali. Bima. Saya melihat apakah ini bukan penghasutan? Wapres tak lulus SMA. Di mana putusan pengadilan mengatakan dia tidak lulus? Ya, tunggu dulu dong. Ya, duduk Berarti dulu. gini, Iya. ya artinya gini. Duduk dulu. Saya gantian ngomong. Jadi gini. Terlalu banyak omong nih. Loh, kok banyak omong? Iya, terlalu banyak Saya omong. ngomong pakai logika. Jadi Iya. karena belum ada putusan pengadilan, maka Iya. ini hasut. Iya dong. Ini fitnah. Iya. Ngaco banget. Diduga fitnah. Nah, baru ngomong diduga. Karena melakukan penelitian dengan objek orang, maka orang itulah yang diwawancarai. Oke, kita kembali Saya saat lagi melakukan tetap tesis. bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke.